Iya nih jelajahnya tadi kan dia udah dipotong-potong, terus dimasukin ke panci sama air. Terus udah gitu kita tambahin juga asam jawanya. Yang tadi kan 2 sendok makan ya, atau 2 bungkus kecil kayak gini. Jadi masukin dari sini. Jadi kalau ibu-ibu tunanetra itu harus hafal ya itu untuk tempat-tempat di dapur ya. Ini dapur aku kecil, terus tapi yang penting barang-barangnya itu kita bisa akses gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rena Trisatyo Mariana. Di video kali ini aku bakal masak cuko pempek ya, cuko pempek dari Palembang ya resepnya. Tapi yang simpel-simpel aja. Cuman pertama-tama aku mau perkenalan kalau aku ini tunanetra. Jadi ini bukan resep bagi-bagi resep yang gimana, tapi cuman mau nunjukin nih gimana kalau tunanetra itu masak cuko pempek gitu ya. Terus pertamanya aku mau kenalin ya, ini bahan yang bakal aku pakai. Ini ada gula Jawa, ini setengah kilo ya, nanti kita pakai cuma setengahnya aja. Jadi kayak 500 gram ya. Bisa kilo. Ini nanti dia dibelah. Ini ada asam Jawa, ini kita pakai sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makan itu kalau misalkan kita takarannya beli di Pak Sayur ya, Pak Sayur tuh biasa jualnya kayak gini nih, satuan-satuan gini, itu satunya 1000, jadi beli 2 ya, 2000 gitu ya. Terus ada air ini 500 ml ya, setengah liter ya, bener kan ya, air. Terus ada cabai rawit, ini pakainya yang hijau ya, saran aku cabai rawit hijau yang kayak gini nih, yang kecil-kecil. Terus biasanya aku nggak lepas ini apa tangkainya, biar dia lebih sedap lagi kalau ini masih ada tangkainya. Terus ini pakai sekitar 50 gram apa namanya, bawang putih. Bawang putih ya, ini ya bawang putih. Ini sengaja belum dikupas ya, biar nanti apa teman-teman di rumah tahu gimana ibu-ibu tunanetra nih ngupas bawang kayak gini. Pokoknya semuanya dari awal ya. Ya ini pertama-tama ini kita tuang ini air putih ya. Boleh yang matang, boleh yang nggak matang, soalnya nanti kan kita rebus lagi. Ya dituang di panci. Ya kan? Ini biasanya aku pakai gelas kayak gini nih sekitar 500 ml ya, jadi gampang nakernya nanti. Terus ini pertama-tama kita belah ini si gula. Kalau misalkan saya kan nggak sabaran nih, kalau misalkan diserut kelamaan. Jadi aku pinjem martil suami kayak gini ya, kayak martil ya, buat ngebelah. Harus pakai martil? Hah? Enggak juga sih, bisa pakai ini, pakai apa, ulekan itu nah. Cuman bahaya, maksudnya nggak bahaya, cuman takutnya dia Somplak. patah nanti takutnya. Jadi ini kan kalau pakai martil kan memang dia buat pukul-pukul ya. Ya jangan dikira ibu-ibu nggak bisa pakai palu ya. Tapi pasti ini ya yang di bawah. Kayak gini diraba dulu ya. Kalau ibu-ibu tunanetra kayak gini diraba dulu semuanya, diraba ya. Kayak gini ya. Jangan lupa baca bismillah. Uts. Terus hati-hati. Udah meleset. Kita lembut sih gulanya tuh. Jadi gulanya lembut. Nah, udah kan? Kita belah jadi 2. Yang satu disisihin. Ini bisa buat besok lagi. Nah, ini yang satu kita belah lagi. Sabar ya Pak ya. Oh gimana?
mudahnya. Gimana? Diserut lebih mudah. Sebenarnya dia lembut kayak gini. Ini kalau misalkan direndam air sebenarnya ini bisa cepet cair, cuman karena nggak sabar ya. Oh iya, kita pakainya gula aren ya. Kalau misalkan gula yang biasa-biasa tuh apa gula kelapa atau apa itu rasanya beda. Soalnya kalau di Palembang tuh namanya apa, Pak? Gula batok. Gula batok. Nah, kalau gula batok di sini kan jarang namanya, kita kan tinggalnya di Jawa. Kita pakai gula aren yang mirip sama gula batok. Rada susah ya, Pak. Nah, di sini jadi bongkahan-bongkahan gini. Ya kan? Kalau ibu-ibu di rumah pakainya pisaunya yang udah, jangan pisau baru ya, sayang-sayang kena martil. Sayang pisaunya, tapi ini cukup kuat kok pisaunya. Nah, yang bongkahan kecil dicicil ya, dimasukin ke panci. Nah, ini saya raba-raba, beneran tunanetra total ya, jadi semuanya diraba-raba. Nih kayak gini aja cukup ya, bongkahan-bongkahan kayak gini nanti bakal larut ya. Soalnya dia gulanya udah kayak jemek. Oke, ini gula jawanya kan dia udah dipotong-potong, terus dimasukin ke panci sama air. Sudah gitu kita tambahin juga asam jawanya. Yang tadi kan 2 sendok makan ya, atau 2 bungkus kecil kayak gini. Jadi masukin ke dalam sini. Jadi kalau ibu-ibu tunanetra itu harus hafal ya itu untuk tempat-tempat di dapur ya. Ini dapur aku kecil, terus tapi yang penting barang-barangnya itu kita bisa akses gitu. Tadi kan udah dipotong nih gula jawanya, terus dimasukin ke dalam panci sama air, sama tadi asamnya ya dimasukin ya, yang 2 bungkus tadi atau 2 sendok makan asam jawa ya. Terus kita nyalain aja kompornya kayak gini. Nah, kalau misalkan nih ibu-ibu nggak lihat kan, ibu-ibu tunanetra nih, pegang aja kayak gini tuh. Kalau hangat berarti apinya udah nyala, kalau misalkan belum hangat berarti diulang lagi kayak gitu. Nah, sembari kita tuh nunggu itunya larut ya, air sama gulanya larut, kita kupas yang namanya bawang putih kayak gini. Kalau ibu-ibu di rumah yang misalkan punya anak disabilitas ya, khususnya disabilitas netra, itu jangan dilarang anaknya buat apa, belajar di dapur, masak-masak di dapur, soalnya bisa kok gitu kalau misalkan diajarin semuanya, yang penting orientasinya. Nah, ini kita kupas aja ya kayak gini ya. Siapin wadah buat sampahnya biar nggak berserakan kemana-mana. Ini apinya yang kecil ya, dikecilin aja biar nggak gosong. Biasanya aku suka pakai api kecil, soalnya resiko gosongnya itu kecil. Ya kan, Pak? Iya. Kameramen saya itu banget, fokus banget. Di sini aku nggak cuma sekedar bagiin kayak apa ya, resep. Kalau memang mau niru resep aku nggak apa sih, cuman yang paling penting adalah di sini ibu-ibu tunanetra mungkin sekali kok kalau misalkan bisa terjun ke dapur gitu. Jadi Ngajarin bikin cuka siapa, Bu? emang ajaran mertua saya, Pak. Mertua saya yang ngajarin. Terus
belajar beberapa kali, sempat gagal juga sih, kayak masih kurang ini itu cuman sekarang alhamdulillahnya udah rada mendingan gitu. Iya. Saya tuh juga lupa inget resepnya tuh benar kayak gini aja atau kayak gimana. Salah benar. Ini bawangnya udah ya dikupas yang tadi ya 50 gram. Ini disisihin aja, kulitnya dipinggirkan, diamankan ya, dibuang. Terus kita pakai ini ya, ini namanya lumpang. Saya nggak pakai cobek kayak pada umumnya ya, soalnya kalau cobek itu kan dia cenderung cepet. Anak saya nangis ya Pak. Kalau lumpang itu kan kayak gini nih, cenderung dia rada cekung kayak mangkok. Jadi untuk resiko tumpahnya itu lebih sedikit resiko tumpahnya. Kayak gitu Pak. Terus ini ada apa? Ulekan ya. Ulekannya juga rada lucu. Memang ini saya belinya kan ininya kan ini lumpangnya. Nah dapat ulekannya yang kayak gini pasangannya, nggak tahu sih kok kayak gini, memang cocok kali ya. Tetangga saya sih sampai suka. Ulekannya. Kita masukin yang tadi kan dikupas kan, bawang putih. Nah kalau saya tuh biasanya diraba nih, diraba. Oh ini udah kupas semua kan, bener kan ya, kupas semua. Soalnya kalau ada kulitnya tuh pasti beda. Nah, satu dulu bawang putihnya dulu, tutup aja kayak biasa. Dia resiko muncratnya tuh kecil, nggak kayak kalau cobek dia bakal lari-lari. Ini kalau ibu-ibu yang misalnya ibu-ibu tunanetra yang lain mungkin kalau udah terbiasa nggak apa-apa sih. Cuman saya tuh masih hitungannya pemula, ya kan ya Pak ya. Itu godokannya aman. Aman ya tahu. Bisa sesekali mungkin diaduk pakai apa? Centong ya. Sekali diaduk pakai centong buat make sure gulanya itu tadi larut. Nah ini udah mulai larut gulanya. Nah ini sesekali diaduk aja nggak apa-apa. Terima kasih ya anyway buat diingetin tadi. Diaduk kayak gini. Sesekali aja nggak apa-apa. Berkali-kali saya meraba-raba ya, soalnya saya beneran tunanetra total. Jadi sekali kita raba ada sampah kita buang. Lanjut dulu lagi. Udah halus, masukin ini cabenya. Sekitar 1 mangkok ya, kalau misalkan ini sesuai selera sih, kalau misalkan kurang pedas juga bisa ditambah lagi. Pinggirnya aja, nah pinggirnya aja kayak gini. Kalau cobek kan kita raba pinggirnya, kepegang tangan kan kayak kurang higienis ya. Mungkin peralatan kita sederhana tapi higienis gitu. Kalau ibu-ibu di rumah mau di blender juga boleh, biar nggak pegel. Cuman namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Jadi kalau usahanya
sebelum kita masukin ke sini ke air gula Jawa sama asam, kita saring dulu biar asam Jawanya tuh kesaring ya. Jadi kita ganti panci. Aku udah siapin pancinya kayak gini sama saringan ya. Jadi kalau misalkan pancinya panas pakai ini. Namanya apa ya kalau di Jawa lamping. Kalau di Palembang nggak ngerti namanya apa. Lap. Saya biasa pegang ya pakai lap ya namanya pokoknya. Disaring. Maaf ya kalau misalkan nggak kelihatan soalnya saya cari space yang aman. Tuh. Ditiriskan. Oh. Ini panci ya. Diraba aja kompornya nggak apa-apa. Kayak gini dipasin di tengahnya. Biar dia nggak meleset, biar nggak jomplang ya bahasa Jawanya. Jadi bahaya. Kita make sure aja dia di tengah. Terus nyalain lagi ya kompornya. Tunggu apinya. Ini apinya udah naik ya. Udah. Oke, api panas nggak apa-apa. Sembari nunggu dia mendidih. Ini kita ambil apanya? Cabenya sama bawang putihnya ya. Pakai ini namanya solet ya kalau di sini. Kalau di Palembang apa ya namanya? Coet. Bukan. Yang untuk nyedok apa tuh? Yang solet. Ah iya, colet. Hah? Coet. Coet. Oh, coet. Nah, ada yang bilang juga Tesa Tesa. karena mereknya Tesa. Ini ya, apa ulekannya dipinggirin dulu. Ditaruh di sini. Ini coetnya. Atau kalau misalnya susah ya, pakai sambil pakai sendok ya Pak ya. Kita pakai sendok kayak gini. Biar lebih gampang. Taruh di mangkok dulu. Kayak gini. Biar nggak tumpah. Sudah bersih. Saya kalau habis pegang apa-apa cuci tangan. Ini kan udah mendidih nih. Kita masukin aja yang tadi cabai sama bawang putih dimasukin ya, tapi jangan lupa apinya dimatiin dulu aja soalnya biar dia tetap fresh gitu. Matikan, ini masih panas nih, masukin aja. Kita kalau misalkan takut panas nih, yang kita pegang ini buat raba aja nggak apa-apa, atau centong atau apa, karena di plastik ya takut merah kena panas. Jadi kita ubah di centongnya tadi, kita buat raba ini nih pancinya nih. Kalau kayak gini buat aku bahisnya kayak gini kan bulat. Nah, berarti kita cari di atasnya gini, masukin aja. Pas kan? Pas dong. Diaduk. Diaduk. Tuh, baunya udah berasa. Terus untuk yang terakhir kita pakai yang namanya garam. Jadi saya pakai wadah kayak gini, kecil kayak gini. Ada wadah merica, wadah garam. Nah ini yang garam. Biasanya ada urutan gitu kan. Nah ini yang urutan berapa? Biasanya kalau mau diraba teksturnya juga berasa sih. Kalau garam sama gula sama merica pasti beda. Kita pakai sesuai selera, atau kalau selera saya itu setengah sendok teh ya. Pokoknya karena pakai sendok makan jadi kayak kira-kira kayak gitu. Karena raba aja di ininya. Atau kalau nggak kena panas-panas dikit juga udah biasa sih aku gitu. Apa-apa. Ya. Selesai gitu aja sih bikin cuko ya. Orang Palembang harus nyebutnya gimana? Cuko.
Cuko dak becuko tengah dua. Apa itu? Nanti di belakang dijelasin. Ya itu diaduk, tambah garam, bisa dicicip misalnya yang kurang asin atau kurang pedas mungkin ditambah aja cabenya gitu. Jadi ya sekian ya mungkin ya kalau misalkan ibu-ibu di rumah mau bikin cuko pempek. Simpelnya kayak gini, kalau misalkan mau ditambah apa tongcai atau apa itu juga bisa. Cuman ini aku bikin yang simpel aja. Cuman mau nunjukin kalau misalkan ibu-ibu tunanetra nih masak cuko kayak gini gitu. Terus ini bisa kita tuang di wadah, terus nanti disimpan di kulkas, bisa tahan selama kurang lebih satu minggu ya Pak ya? Iya. 1 minggu. Ini pengalaman dari suami saya, soalnya orang Palembang asli, jadi yang biasa makan cuka ya hampir almost every day ya. Iya. Ya, almost every day. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa membuka gambaran, membuka wawasan teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah yang nonton. Kalau ya ginilah cara ibu-ibu tunanetra masak di rumah gitu. Jadi kalau misalkan mau request apa bisa isi di kolom komentar ya Pak ya. Iya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.